Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nawirta Ali dari BPBJ Tulang Bawang, Lampung. Alhamdulillah di hari yang lumayan cerah ini, kita berjumpa kembali di kegiatan webinar kelas khusus MS Training and Consulting dengan tema peran tim teknis dalam pekerjaan konstruksi dengan narasumber Dr. Ahwas Jakub STMT. Beliau adalah dosen teknik sipil Universitas Brawijaya dan Probiti Advis LKPP. Sebelumnya Udo sampaikan permohonan maaf dari guru kita Pak Muji Santosa. Saat ini beliau tidak bisa ikut pada webinar siang ini dikarenakan sedang ada kegiatan. Udo akan membacakan ketentuan dalam kegiatan kita hari ini. Narasumber akan menyampaikan materi kurang lebih 50 menit dan dilanjutkan diskusi serta tanya jawab selama 40 menit. Peserta yang mengajukan pertanyaan, klik tombol raise hand dan akan diberikan kesempatan bertanya oleh moderator. Dan peserta mengisi link daftar hadir yang akan dibagikan setelah narasumber menyampaikan materi. Agar acara kita bermanfaat dan mendapat berkah dari Tuhan Yang Maha Esa, kita awali terlebih dahulu dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Sekian. Baiklah, kepada narasumber, Abang Yakub, waktu dan tempat saya persilakan, Bang. Baik, terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat buat kita semua. Oke, baik. Hari ini saya diminta untuk mengisi tentang peran tim teknis dalam pekerjaan konstruksi. Saya mohon maaf, saya tidak bisa share screen. Nanti minta tolong Pak Muklis ya untuk share screen aja. Baik, silakan Pak Muklis. Ini halaman depan, next saja deh. Ini sekilas CV saya, jadi kalau misal belum kenal dengan saya bisa membaca sendiri CV-nya. Jadi background saya sebetulnya dosen, tapi dalam perjalanan saya juga setelah S3, jadi pengalaman tim teknis di kampus, terutama di kampus saya sendiri, di Brawijaya itu mulai 2002 lah, pokoknya setelah S3 itu 2003, itu mulai berkecimpung sebagai tim teknis. Tapi mulai intens itu setelah saya selesai S3 tahun 2010. Jadi sudah lebih dari 10 tahun saya jadi tim teknis di kampus sendiri. Tapi dalam perjalanan waktu saya juga beberapa kali terlibat di rumah sakit terutama ya. Jadi seperti sekarang saya ada 2 rumah sakit kalau untuk tim teknis ya. Jadi yang 2 lagi sebagai advisor. Jadi tim teknis di sini, next. Jadi ini berapa sertifikat profesional saya dan sebagainya, mungkin nanti kalau misal butuh kontak bisa silakan lewat sini. Baik, baik. Selanjutnya saya mau menjelaskan sedikit ya tentang apa itu pekerjaan konstruksi. Sebenarnya kalau sekarang istilah pekerjaan konstruksi itu hanya terbagi menjadi 3. Jadi ada pekerjaan struktur, pekerjaan arsitektur, dan pekerjaan MEP, mechanical, electrical, plumbing. Kalau dulu ada istilahnya ASMET, yang ini saya sharing aja. Jadi saya pakai istilah ASMET karena sebetulnya kalau kita mendesain hanya 3 tadi, kita mengabaikan yang tata lingkungan. Makanya kadang kalau kayak di kampus saya sendiri aja lah, kalau misal di Brawijaya itu bangunan akhirnya jadinya kayak rumah tumbuh di bagiannya. Jadi ada yang lain kosong, dan ada fakultas yang punya dana langsung bangun di tempat situ. Jadi penataan zoningnya terlambat, bisa bilang itu. Nah, kemudian untuk tim teknis sendiri, itu fungsinya sebagai apa sih tim teknis? Toh sudah ada pengawas dan sebagainya. Sebenarnya tim teknis itu membantu PPK. Jadi dalam hari ini nanti di slide berikutnya ada tentang PPK. Jadi tapi dalam sebetulnya konsultan pengawas siapapun lah yang terlibat dalam pengadaan pertama pekerjaan konstruksi itu harus memenuhi 3 kondisi ya. Jadi yang harus dipatuhi adalah BMP, istilahnya ada biaya, mutu, dan waktu. Tapi di sini juga bisa kita istilahkan ada quality control, quality assurance, sama quality management untuk pekerjaan konstruksi. Oke, next. Baik, di sini ada sedikit jadwal pelaksanaan kontrak ya. Jadi seperti yang kita tahu bersama, pelaksanaan kontrak itu sebenarnya seperti ini. Jadi ada prakontrak, pelaksanaan konstruksi, kemudian pemeliharaan dan pasca konstruksi. Kemudian di sini saya tampilkan untuk menunjukkan bahwa tim teknis itu tidak hanya bekerja
selama dalam masa ini, masa pelaksanaan kontrak konstruksi, tapi bisa jadi juga dilibatkan pada tahap perencanaan. Ya, jadi kalau seperti di kampus sendiri pun ada tim teknis perencanaan, tapi kebetulan saya di tim teknis untuk pelaksanaan untuk konstruksinya. Tapi kalau di rumah sakit di Tulungagung itu kondisinya saya terlibat di tim teknis mulai tahap perencanaan. Jadi ini hanya gambaran kalau pelaksanaan kontrak konstruksi. Next. Nah, ini yang ada di Perpres 16. Awalnya ada poin saya hanya menyoroti tentang fokus yang halaman pasal 8 itu ada 9 pelaku. Ya, pasal 9 pelaku. Kemudian poin G-nya hilang. Yaitu PJPHP, PPHP. Kebetulan saya juga pernah jadi PPHP dan itu yang menjadi salah satu pengalaman saya untuk daftar ada rekrutmen advisor itu saya menggunakan pengalaman PPHP. Karena kalau pengalaman sebagai tim teknis mulai 2010 tidak bisa dipakai karena tim teknis tidak termasuk dalam pelaku pengadaan menurut Perpres 16. Jadi di sini Perpres 12 pasal 8 diubah menjadi lawannya 8 pelaku di mana PJPHP dan PPHP dihilangkan. Maka tugas untuk PPHP dan sebagainya itu menjadi beralih ke PPK. Ya di sini PPK kalau misal tidak istilahnya membutuhkan ya bukan tidak kompeten ya. Kalau kompetensi sebagai PPK pasti, tapi untuk memahami pekerjaan konstruksi mungkin dia butuh bantuan bisa mengajukan ke KPA untuk mengangkat atau menetapkan tim teknis atau tim pendukung dan sebagainya. Ini ada untuk terkait dengan BAST di pasal 58. Next. Kemut kayaknya, Bang Ahmad. Apa? Oh, halo? Suaranya. Terputus barusan. Pak Fas? Halo, tes. Dengar toh? Dengar. Terputus barusan. Dengar. Enggak, tadi kemut, Bang. Kepencet. Oh, mungkin. ya sorry kepencet. Oke. Baik, Ya, ini Bang. saya sampai slide yang era Perpres itu ya, Tar. Oke, nah. Jadi bantu tim teknis tadi, kemudian pelaksanaan serah terima itu termasuk dari aspek administrasi, teknis maupun aspek keuangan. Kemudian penetapan tim teknis itu dilakukan oleh PA atau KPA, karena ini terkait dengan anggaran untuk pembenoran. Next. Oke, kemudian tugas tim teknis apa aja sih? Sebenarnya kalau di tim teknis ini saya ambil dari beberapa referensi. Hanya kalau tim teknis itu dibentuk dari unsur KLPD untuk membantu memberikan masukan dan melaksanakan tugas tertentu terhadap sebagian atau seluruh tahapan PPBJ. Kalau saya nanti cerita khusus konstruksi ya. Kemudian ada tim tenaga ahli. Nah, tim tenaga ahli ini saya bisa cerita sedikit. Salah satunya bisa berbentuk tim atau perorangan dalam rangka memberikan masukan. Nah, ini contohnya adalah advisor. Nah, kalau ini saya juga dengan Pak Muklis, dengan Pak Anwar kan sudah. Dan saya belajar dari beliau berdua itu tentang bagaimana menjadi advisor. Kemudian untuk yang tim pendukung ini terkait dengan bentuk internalnya untuk administrasi dan sebagainya. Dan ini bisa di level PA, KPA, PPK maupun Pokja pemilihan. Baik, next selanjutnya. Nah ini saya ambilkan beberapa contoh ya. Jadi kalau pengalaman saya sendiri, saya ada di perguruan tinggi tim teknis, kemudian ada tim teknis yang di BLUD, ada juga tim teknis yang di dinas. Nah ini saya ambil salah satu contohnya ini adalah surat tugas atau SK khususnya tentang tim teknis, ini salah satunya. Saya ambil kebetulan ini punyanya kata dinas. Ini di sini macam-macam tugasnya. Jadi ada 3 contoh surat penetapan atau surat keputusan tentang tim teknis. Ini salah satu saya ambil. Yang pertama adalah, ini yang sebelumnya. Yang slide sebelumnya itu yang membantu, Pak Muklis bisa ke slide sebelumnya. Yang tugas tim teknis yang ada ABCD sebelum slide ini.
Oke, nah ini, makasih. Jadi di sini tim teknis, pekerjaan konstruksi, di market diktum dan sebagainya, saya hanya potong aja, itu membantu dan berkuasa kepada KPA. Karena KPA bisa merangkap menjadi PPK. Jadi ini contoh kasus yang kalau KPA merangkap PPK juga ya, bisa. Tapi juga di bawahnya di tim bantu KPA melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan profesional. Jadi ini KPA merangkap jadi PPK, itu diperbolehkan. Next. Nah, ini di dinas yang lain, pembantu intinya memberi masukan kepada KPA ya, dan sebagainya, seterusnya. Kemudian terutama terkait dengan PHO. Lanjut. Next. Ini poin-poinnya mungkin nanti bisa dibaca sendiri ya. 456-nya sama, jadi tim teknis itu juga mengikuti melaksanakan dan mengawasi terhadap sebagian seluruh pekerjaan tahapan. Jadi kadang kita diminta datang tergantung kebutuhan atau mungkin kita ikut rapat mingguan, lihat proses dan sebagainya, kita juga memberi masukan dan sebagainya. Oke, ini untuk yang di dinas. Next, ini yang di perguruan tinggi. Contoh yang perguruan tinggi. Nah, kalau yang di perguruan tinggi itu saya, jadi bukan di tempat saya, tapi ini sambil dari tempat perguruan tinggi yang lain. Itu di sana tim teknis itu melayani konsultasi asistensi dari mulai tahap perencanaan, kemudian mengarahkan. Suaranya putus-putus kayaknya. Nggak kedengaran suaranya Bang Akfas. Dari PPK. Kemudian menghadiri rapat koordinasi secara berkala, itu yang poin 4, kemudian ada CCO, terkait CCO dan sebagainya nanti. Kemudian yang terakhir melakukan terkait dengan PHO, yang PHO ataupun PHO itu ada aspek drawing dan sebagainya, dokumen-dokumen kelengkapan dan juga berita acara sekaligus. Jadi kita membantu untuk istilahnya untuk tim asistensi dan koordinasi dan sebagainya, mewakili PPK. Next. Lanjut. Nah, ini sebagai penutup ya, jadi saya tidak berpanjang lebar untuk materi paparannya karena saya rasa banyak yang sudah berkecimpung di dunia pengadaan, cuma mungkin yang dikonstruksi mungkin masih butuh banyak kita sharing knowledge, sharing pengalaman dan sebagainya. Jadi di sini secara umum, terutama untuk kegagalan pencapaian kerja untuk rekonstruksi itu sering ditimpakan kepada pemilik tugas dan kewenangan sebagai penanggung jawab. Jadi sebenarnya kalau dulu istilahnya BPK akan ketakutan untuk bermain dan sebagainya, tapi sekarang ini BPK tidak bisa dalam tanda kutip bisa bermain aman dengan catatan ya tadi pasal koordinasi pengawasan di lapangan berjalan dengan baik. Kemudian hal ini terjadi karena pemilik tugas kewenangan tidak memiliki tanggung jawab yang dilakukan atau disebabkan oleh tugas kewenangan yang tidak berjalan, ketidakpatuhan atas peraturan. Aku seraka, saya nggak akan menceritakan ini tentang banyak aku seraka. Kemudian ada intervensi kewenangan dan untuk penyimpangan dan kemudian kebiasaan pelanggaran. Jadi kebiasaan yang ada di lapangan itu dianggap kebenaran. Jadinya, oh biasanya gini kok, biasanya gini, akhirnya padahal itu salah. Itu juga salah satu tugas tim teknis kita untuk mengarahkan dan sebagainya. Jadi terutama kita sekarang juga banyak peraturan-peraturan yang baru dan sebagaimana kita tahu peraturan itu bisa multitafsir, kalau yang membacanya hanya sepotong-sepotong, termasuk saya. Oke, terakhir, next. Untuk penutup, jadi maksud saya kita juga sama-sama belajar, jadi untuk pemberi tugas, jadi pihak pemberi kewenangan dan sebagainya juga tahu terlebih dahulu sesuai dengan aturan, sifat, dan batasan kewenangan yang akan diberikan, serta melakukan kajian ataupun mengukur kapasitas. Kira-kira kewenangan ini kalau saya limpahkan ke seseorang ini sebagai PPK atau apa namanya, mampu atau tidak, itu dari pihak pemberi. Dari pihak penerima juga sama. Dia juga dituntut untuk proaktif untuk mempelajari aturan, kemudian sifat batasan dan sifat kewenangan yang diberikan, kemudian juga sama, mengukur diri. Kalau istilahnya kita evaluasi diri ya, kita tuh benar mampu atau enggak dan sebagainya. Tapi namanya anak buah kalau dikasih tugas dari pimpinan ya siap sedia terus saja. Kemudian kewenangan ini mempunyai resiko ya, tanggung jawab resiko. Jadi di tahap perencanaan kita bisa tim teknis juga satunya atau mungkin advisor ataupun tim pendukung yang lain itu bisa membantu untuk memitigasi resiko yang ada.
dengan skema distribusi sesuai dengan tupoksi masing-masing pihak yang terlibat. Dan juga ini bisa diminimalisir jika kita semua yang terlibat dalam pengadaan barang jasa itu bekerja sesuai dengan tupoksi dan menganggap itu sebagai ibadah. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Terima kasih dan waktu saya kembalikan ke moderator dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, 20 menit lebih cepat. 30 menit ini Bang dari pemaparannya. Kita lanjutkan kalau gitu dengan sesi tanya jawab ya untuk teman-teman semua yang ingin bertanya secara langsung, silakan tekan tombol raise hand. Nanti akan saya berikan kesempatan untuk bertanya secara langsung. Ini di kolom chat sudah ada pertanyaan ini Bang Ahfaz. Saya bacakan dahulu ya. Ini dari Pak Jamil. Kami dari daerah berdasarkan Permendagri 050-3708, apakah ada nomor rekening menggunakan tim pendukung PPK? Kami terkendala tahun 2020-2021, PPK tidak ada cantolannya nomor rekening untuk tim pendukung dan tim teknis sehingga PPK bekerja sendirian. Alasan dari BPKAD tidak ada nomor rekening tim pendukung dan tim teknis. Nah, bagaimana ini Bang Ahfaz? Baik, terima kasih. Tapi saya mohon maaf kalau untuk permen, karena seperti tadi saya bilang saya bebasnya lebih ke perguruan tinggi ya Pak. Tapi mungkin permasalahan secara umum ya, karena kalau misal di perguruan tinggi saya sendiri pun ada kejadian seperti itu. Jadi malah bukan PPK bekerja sendirian, PPK tetap dibantu dengan tim teknis, tapi yang ada tim teknis tidak dikeluarkan honornya. Sampai tahun anggaran lewat, kemudian baru bilang sebetulnya ada Pak, tapi permasalahan seperti tadi di keuangannya sendiri tidak menganggarkan. Makanya kenapa tim teknis itu SK-nya yang keluarkan itu adalah KPA. Jadi kan dia karena terkait anggaran di awal. Jadi sebenarnya, tapi kan kalau di dalam pengalaman pribadi juga ya di kampus itu kita tidak terlalu memikirkan nomor rekening kan, orang teknis kalau ditanya administrasi kan tahu sendiri banyak kelemahannya. Jujur aja itu. Tapi kalau misal ditanya seperti itu PPK bekerja sendiri, kalau di kampus saya kebetulan waktu itu kejadian tidak, karena akhirnya ketawanya di belakang begitu ada ini soalnya tidak masuk ke SBM alasannya gitu. Ya mungkin bahasanya saya di SBM ya bukan nomor rekening, tapi terkait itu aja. Jadi akhirnya tidak dikeluarkan untuk honor tim teknis. Baik, mungkin itu yang bisa saya jawab. Kalau untuk Permendagri saya minta maaf. Oke. Mungkin Prof. Muklis bisa menambahkan Prof. masalah nomor rekening di Pemda Prof. untuk tim teknis, apakah ada cantolannya? Itu apa nih? Tim untuk honornya ya? Tim honor tim pendukung PPK. Di sini nggak ada cantolannya. Biasanya sih juga bisa di biaya apa itu ya? Biaya pengelolaan ya Bang Ahfaz ya? Biaya umum ya? Ya, tapi ya itu tadi biaya pengelolaan. Jadi kalau nomor rekening biasanya kan ini ikut pengeluarannya dari paket itu kan harusnya. Nah gitu ya, ikut dari bagian dari biaya pengelolaan dari paket itu ya, bisa juga ya masuk ke situ ya? Iya, tapi bukan dari penyedia loh ya. Kalau itu salah. Karena honorariumnya nggak ada di situ ya. Ya, tetap. Ya bisa masuk dari bagian, kan itu kan biaya yang untuk mendukung PPK ya, kegiatan PPK. Iya, ada pengelolaan paket biasanya. Biaya untuk pengelolaan paket itu tadi. Oke, selanjutnya ini Pak Nikmatul minta share contoh SK tim teknisnya Bang Ahfaz, kalau bisa nanti di-share contoh SK tim teknisnya. Boleh, tapi tadi yang saya share tadi itu kan potongan aja, jadi nggak lengkap. Ya nanti saya harus hapus dulu. Saya tutupin yang kabupatennya atau apanya gitu. Siap. Untuk kawan-kawan yang lain, kalau ingin bertanya secara langsung, silakan di klik tombol raise hand atau di unmute. Ini saya bacakan selanjutnya dari Pak Muhammad Isali. Pada PP 29/2021, PPHP sudah dihapus. Pertanyaannya, dasar BAST buat dan siapa pejabat yang bertanggung jawab untuk pengadaan di bawah 1M? BAST-nya, dasar BAST itu yang di bawah 1M. Mungkin ada Pak Muhammad Isa. Bisa bertanya secara langsung ini. Kalau silakan Pak Muhammad. Di unmute. Silakan Pak, langsung aja Pak. Selamat siang Bapak-Bapak semua. Selamat siang Pak.
Jelas ya Pak ya? Jelas Pak. Cukup jelas. Saya dari UIN Araneri Pak, Banda Aceh. Ya, Oh ya, itu Pak. Jadi untuk serah terima tadi Pak BAST itu yang di bawah 1 miliar, maksudnya itu untuk yang bertanggung jawab itu pejabat PPK atau PA atau di bawahnya gitu Pak? Itu maksud saya Pak. Intinya kalau BAST itu kan sebenarnya tinggal dikonstruksi kan sekarang PPK akan melaporkan terima pekerjaan, serah terima hasil pekerjaan apapun, nanti ada berita acaranya. Mungkin misalnya kayak yang BAST 1 atau PHO ya, professional handover itu tetap ada tim pendukung juga bisa, tim teknis juga bisa yang membantu PPK, tapi pada akhirnya PPK juga yang akan bertanggung jawab dan menyerahkan hasilnya itu ke KPA sebagai laporan pertanggungjawaban, itu aja. Jadi tetap bisa jadi sebenarnya kalau saya bilang PPHP hilangkan ya secara pelaku iya prinsip, tapi untuk penerimaannya tetap nggak mungkin PPK sendirian. Jadi dibantu dengan tim pendukung, anggota bisa tim teknis ataupun yang jadi mereka bersama-sama meriksa bareng pekerjaan, sama sebenarnya formatnya juga sama, kita nyatet cacat defect list waktu BAST 1 dan sebagainya. Jadi tetap PPK bisa dibantu, tapi namanya bukan PPHP lagi, itu aja Pak. Jadi berarti tim menerima. Yang menekannya itu tetap PPK ya Pak ya? Iya, tapi akhirnya PPK. Gitu. Yang tim mendukungnya ya ikut tanda tangan juga, tapi untuk yang bertanggung jawab tetap PPK nanti. Jadi kalau yang di atas 1 miliar sama Pak? Soalnya secara prinsip ya sama aja Pak, kan kita tender, kalau dulu kan ada PJPHP, ada PPHP, itu kan karena terkait nilai 200 juta kan batasnya itu Pak. Kalau sekarang kalau di atas 200 kita bentuk tim, kalau di bawah itu perorangan boleh, atau langsung pejabat pengadanya sendiri. Baik Pak, terima kasih. Monggo. Jadi kali jelas, gini ya, Pak Bang Marwita ya, serah terimanya tadi tetap kepada yang siapa yang berkontrak gitu ya Bang Marwita ya, Bang Afas ya. Tetap sama PPK seharusnya. Jadi siapa yang mengawali, dialah yang mengakhiri gitu ya. Betul. Clear ya. Makanya PPHP itu sebetulnya perlu makanya di Perpres 12 di ini kan. Oke, selanjutnya dari Pak Epi Herianto ini. Tim teknis yang dimaksud bisa berlatar belakang pendidikan apa saja Pak? Baik, kalau saya jawab, kalau konstruksi ya seperti tadi saya sampaikan ya ada background-nya terkait dengan majornya, ada MEP, arsitek, sama struktur. Jadi background-nya kalau misalnya ditanya teknik sipil, teknik arsitektur, mesin, elektro, yang pokoknya terkait dengan tadi item tadi, kalau khusus untuk konstruksi ya, tapi kalau misal barang itu ya mungkin nanti lihat kesesuaiannya dengan aspek barang, kalau mungkin kalian jadi kalau tapi bisa semua bidang lah, tapi kalau misalkan untuk software mungkin nanti dari yang ahli ilmu komputer dan sebagainya, developer software dan sebagainya. Tapi kalau konstruksi ya kurang lebih seperti yang saya sampaikan tadi, 3 besar itu. Oke, Pak Epi silakan di-unmute Pak kalau mau secara langsung Pak berinteraksi Pak. Di-unmute Pak. Ya, silakan Pak. Ya. Ya, cukup berarti kita sudah sama persepsi, karena selama ini kita juga pernah juga membuat tim teknis. Jadi kita memang full minta bantuan dari PU gitu, karena terkait dengan latar belakang pendidikan itu kan. Berarti tergantung jenis pengadaannya ya Pak ya. Sesuai bidangnya lah Pak. Apa? Iya, tergantung bidang pengadaannya. Kalau misalnya dia alkes, berarti kita minta dari tim teknis seperti dari kedokteran gitu ya. Ya, bisa seperti itu. Ya, dinkes atau apalah. Oke, sepakat, setuju Pak. Halo? Putus. Iya Pak, betul Pak. Iya. Masih ada yang ingin ditanyakan Pak Epi? Kemudian cukup. Teknis itu terkait dengan honorarium. Halo? Iya, monggo. Iya, dengar Pak. Terus Pak. Nah, jadi kalau pengalaman kita di Pangkal Pinang itu untuk tim teknis itu sudah diakomodir oleh bakudanya. Jadi bakudanya dalam hari ini membuat semacam perda gitu, peraturan daerah yang mana
memuat honorarium termasuk di dalamnya itu adalah tim ataupun pelaku pengadaan, termasuk juga tim yang membantu pengawas lapangan gitu. Itu kalau pengalaman di kota gitu Pak. Mungkin itu Pak sharingnya Pak. Oke, mantap. Di Pangkal Pinang sehingga kita iya ada perdanya. Nah, jadi bisa dimasukkan di dalam DPA, jadi bisa connect gitu kan untuk satuan harga yang harus dibayar kepada tim teknisnya gitu. Itu salah satu dasarnya. Siap. Makasih Pak Epi. Keren. Pangkal Pinang berarti sudah ada perda untuk tim pendukung sudah ada, jadi bisa dimasukkan ke DPA-nya. Sip. Oke, lanjut Bang Ahwas. Ini ada pertanyaan dari Pak Martono. Apakah boleh CCO melebihi 10% dari kontrak awal? Gimana pengalaman Bapak selama menjadi pengelola teknis? Silakan Bang Ahwas. Baik, terima kasih. Jadi bukan pengelola ya, secara tim teknis. Kalau pengelola teknis nanti jadi PPT kan nanti pengelola teknik kegiatan. Baik. Kalau itu kan sebenarnya seperti yang kita tahu bersama normatif ya, CCO kan maksimal 10%. Kalau misal kejadian ya namanya CCO ya, jadi ada pekerjaan tambah kurang. Jadi ya kita paksa maksimal 10%, malah yang sering terjadi kita tidak malah mengharuskan harus 10% ditarik, tapi kita kondisikan balance budget. Apalagi kalau pekerjaannya tahapan-tahapan ya. Jadi kalau kita ada tahap 1, tahap 2 dan seterusnya, karena ketaitan dengan kontrak yang bukan tahun jamak ya, tahun tunggal itu, jadi akhirnya kita paksa balance budget aja karena biasanya kalau kebiasaan kayak di kampus itu begitu ada pemenang kemudian berkontrak dan sebagainya, karena pasti kan pemenang kan nawarnya di bawah HPS, kemudian ada selisih anggaran yang tidak terserap itu biasanya dialihkan sama PA gitu. Jadi KPA itu mengalihkan anggaran dan sebagainya, digunakan untuk yang di tempat lain. Jadi akhirnya kalau misal terjadi CCO itu nggak mungkin. Jadi akhirnya yang ada CCO maksudnya dengan tambah 10% ya, akhirnya yang CCO yang diputuskan adalah balance budget. Jadi pekerjaan mana yang urgen kita dulukan, yang tidak kita kurangi. Jadi tidak dilaksanakan seperti itu. Jadi kalau pengalaman saya seperti itu, kalau lebih dari 10% kan berarti melanggar budget. Terus kalau untuk menambahin tadi, kalau misal di daerah ada perda, mungkin kalau di kampus ada pertor. Itu nanti, ya itu, paling kita punya dasar hukum untuk mengeluarkan anggaran atau honor apapun namanya itu ya, itu bisa dijalankan. Kalau belum ada pertornya atau perdanya ya tidak bisa. Baik, kita aja. Kalau CCO pasti maksimal 10% lah, di atas itu kan nggak boleh. Oke. Gimana Pak Martono, sudah jelas ya? Ini kita lanjut, pertanyaannya dari Pak Suntani. Nah, kalau ada permasalahan hukum nih Bang, bagaimana di pekerjaan tersebut? Tim teknis ikut bertanggung jawab apa enggak? Bagaimana? Apakah ada pengalaman Bang Ahwas atau gimana? Silakan Bang. Kalau saya sih, kalau ya saya berusaha singkat, Bang, saya harus menghindari itu masalah hukum. Sebenarnya kan kita kalau ada masalah hukum itu dalam apa? Dari tinjauan apa dulu? Kalau masih dalam masa kontrak itu kan sebenarnya masalah perdata ya, administrasi dan sebagainya. Kita selesaikan di masa kontrak itu saja. Jadi masa kontrak itu kita usahakan semua permasalahan bisa kita selesaikan itu aja. Jadi tidak sampai jadi masalah hukum dan sebagainya. Kalau misal yang pernah kejadian sih biasanya kayak misal pekerjaan kurang dan sebagainya, temuan-temuan terutama dari BPK dan sebagainya itu misal kurang volume atau kurang apa, cacat mutu dan sebagainya, yang itu kita selesaikan selama penyedia kan karena masih dalam masa kontrak, mereka bisa memperbaiki kalau diperbaiki. Tapi kalau misal mereka tidak bisa memperbaiki, ya kita putus kontrak dan sebagainya, atau mungkin kita minta mengembalikan selisih bayar dan sebagainya. Itu aja yang bisa terjadi. Kalau misal ditanya tim teknis tanggung jawab atau enggak, kalau secara basic kan kita membantu PPK aja. Jadi semua masukan dari tim teknis itu kita sampaikan ke PPK, yang di sini PPK punya itu ya, penandatangan kontrak ya. Jadi ya kita sampaikan aja ke PPK, nanti PPK menindaklanjuti ke penyedia. Jadi kalau cara garis komando sih di teknis tidak bisa merintah langsung ke penyedia. Jadi tetap lewat PPK. Oke. Baik, itu aja pengalaman saya. Ada Bang Raufik, silakan Bang Raufik. Widadi di unmute. Ada yang sudah. Silakan Bang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan. Gini Pak, kalau untuk tim teknis kan memang
memang diperlukan untuk PPK. Tapi yang berhubungan gini Pak, yang berhubungan dengan administrasi seperti tadi BAST atau membuat adendum. Tapi gini Pak, kalau umpamanya yang berhubungan dengan teknis, maksudnya gini, harusnya umpamanya bangunan ini tingginya 2 meter, tapi ternyata secara teknisnya ini udah cukup ini 1,5 meter seperti itu. Itu sebetulnya kan udah ada perencana ya Pak. Apakah itu tim teknisnya masih diperlukan kalau seperti itu atau pertimbangan teknis bangunannya? Baik, jadi kadang kan gini ya, kadang perencana itu kan sebenarnya mereka masih punya tanggung jawab 15% ya untuk pengawasan berkala ya kan. Ya. Kan itu ya dapat kita pahami bersama. Tapi namanya perencanaan itu kan karya manusia, kadang ya namanya manusia nggak sempurna, jadi kadang masih ada kekurangan dan sebagainya. Contoh yang paling gampang mungkin misal tadi disampaikan tingginya 2 meter, kita menentukan tinggi apapun, mau kolom atau dan sebagainya itu kan berdasarkan kebutuhan. Bisa jadi katakanlah tinggi ruangan katakanlah standar misalnya 4 meter, ternyata perencana 3,5, berarti kan ada kekurangan dan sebagainya. Padahal kita butuh ada mungkin katakanlah untuk jalur kabel atau jalur pipa yang di atas plafon itu kalau 3,5 kurang gitu. Jadi hanya ada tambahan 50 cm untuk tinggi kolom dan sebagainya. Itu perlu justifikasi teknis. Tapi tetap perubahan dan sebagainya soft drawing nanti yang ajukan dari kontraktor pelaksana, kita justifikasi secara teknis, perencana nanti meng-approve itu. Tetap jadi perencana fungsinya di sana tadi tim teknis saling koordinasi. Second opinion ya Pak ya, kayak gitu. Ya, semacam itulah. Jadi karena tahu sendiri perencana kadang juga apalagi yang PLN atau sendirilah kalau yang PLN paham lah hasilnya kayak apa. Ya. Baik, terima kasih Pak Rafiq. Oke, terima kasih Pak. Yuk. Oke, terima kasih Pak Rafiq. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Desi Oktavia nih. Apakah tim teknis ini ke lapangan seperti melakukan pemeriksaan, monitoring ke lapangan itu setiap hari atau ada surat perintah tugas dulu Pak baru ke lapangan? Silakan Pak Afas. Baik, kalau ke lapangan itu sebetulnya gini, kalau ke lapangan tiap hari itu kan pengawas sebetulnya. Kalau tim teknis itu kan insidental, jadi kita juga bisa memantau dalam artian kita karena ditugasi salah satunya untuk mengawasi dan sebagainya. Jadi di surat SK itu sudah tercantum item-item apa saja yang jadi tanggung jawab dari tim teknis. Gitu aja. Jadi kita tidak harus nunggu undangan pun, kita misal incidental, misal mau tiap minggu sekali ke lapangan silakan. Kalau kayak di kampus itu kan memang ya kalau tiap hari ke kampus otomatis bisa mampir. Tapi kalau kayak di luar kota seperti ini ya bisa tadi saya sampaikan bisa sebulan 1 kali, sebulan 2 kali atau mungkin tergantung insidental bisa seminggu 3 kali, bisa juga tergantung kebutuhan pokoknya kalau yang di luar kampus. Ya, jadi kalau misal ditanya apa tuh surat itu ya kalau mungkin dengan melibatkan instansi lain ya harus pakai surat undangan atau dan sebagainya. Tapi kalau untuk di dalam kampus kita bisa sambil bisa tiap hari ataupun pokoknya nggak perlu formal banget karena kita sudah tahu dari penyedia kan kita terlibat mulai dari PJM dan sebagainya juga udah tahu penyedia di lapangan siapa, pengawasnya siapa, jadi kita bisa berinteraksi langsung. Jadi kadang kita lihat aja udah bener nggak kemarin waktu rapat bisa ada perubahan seperti apa, kemudian kita cek di lapangan apa udah dikerjakan sesuai yang disarankan dan sebagainya waktu hasil rapat, itu aja, proses itu aja. Tapi sebetulnya kita kalau udah ada pengawas juga, apalagi sekarang zaman kan sudah semuanya pakai internet, semua udah ada, tinggal via WA, via video ataupun bisa langsung real time lagi. Atau pakai CCTV juga kalau untuk yang pakai pekerjaan besar bisa kita minta penyedia memasang CCTV dan kita bisa memantau sewaktu-waktu. Ini itu aja yang bisa saya jawab. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan di chat sudah habis. Kalau ada yang ingin bertanya secara langsung, silakan klik tombol raise hand atau langsung di-unmute. Pas ini kalau untuk tim teknis ini gimana koordinasi dengan konsultan rencana, konsultan pengawas, apakah ada semacam FGD atau ada semacam rapat-rapat kecil atau gimana ini Bang? Kalau sekarang kan udah zaman WA ya, jadi kalau sekarang ya kita bisa komunikasi intens lewat WA Group. Jadi kalau di HP saya ini ada grup per paket, jadi kalau misalnya saya tim teknis ada 10 paket, ya ada 10 grup WA Group tentang paket masing-masing itu. Jadi di situ kita juga bisa berkomunikasi. Tapi kalau misal untuk FGD dan sebagainya, lihat nilainya. Kalau kebetulan untuk tim teknis ini, ya kita selama ini saya pakainya ya itu aja, forum rapat mingguan itu yang kita gunakan sebagai sarana komunikasi. Kalau kan karena perencana sudah ada perencana juga masih bertanggung jawab pengawasan berkala, ada pengawas di lapangan, ya sudah, cukup itu aja.
Jadi sistemnya apakah laporan atau menunggu perintah dari PPK Bang itu kalau tim teknis itu? Oh, untuk apanya? Untuk dia honor. misalnya kondisi di lapangan per bulannya sesuai schedule atau tidak, itu bagaimana? Kalau yang jelas, kalau yang di yang di dalam kampus sendiri itu tiap minggu ada rapat mingguan, kita ikut. Kalau misalnya nggak bisa daring ya luring seperti itu ya, pokoknya sebisa kita aja. Jadi tapi yang pasti laporan saya minta diupload H- atau mungkin pokoknya sebelum waktu rapat gitu aja. Jadi kita bisa mengevaluasi, kemudian begitu rapat kalau misal harus ikutnya daring langsung kita ngasih masukan ini dan sebagainya. Tapi ya jadi kalau yang laporan tetap kita minta. Laporan ke PPK-nya bagaimana Bang? Apakah tim teknis yang melaporkan atau menunggu PPK minta laporan atau gimana itu Bang? Nah, biasanya kalau ya itu lewat forum mingguan itu biasanya PPK juga langsung komunikasi aja. Jadi laporannya biasanya kalau laporan sendiri secara khusus tim teknis dan sebagainya itu nanti biasanya setelah PST. Jadi laporannya langsung aja. Setelah kegiatan lah, misalnya laporan akhir kegiatan itu aja. Oh, siap. Oke, apakah ada yang ingin bertanya, Bu Dewi, Pak Wawan, atau Pak Apicau? Bang Nasir ingin bertanya, Bang? Silakan di-unmute. Misalnya tim teknis. Baik, terima kasih Pak Nawirta. Sedikit pengen tanya nih. Untuk tim teknis itu, kita kan ada honornya tuh. Honor untuk tiap kegiatan. Nah, tanggung jawab tim teknis itu sampai di mana tuh? Apakah dari mulai perencanaan atau sampai dengan penyerahan, atau kalau misalnya ada audit, apa mereka harus dihadirkan juga sebagai pendamping gitu? Begitu Pak, makasih. Oke, terima kasih. Silakan Bang Afas. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau misal ditanya sampai sejauh mana tim teknis bertanggung jawab dan sebagainya, itu sebenarnya gini, kalau secara tanggung jawab mungkin secara tidak langsung ya, karena kita posisinya di bawah BPK yang berkontrak. Kemudian kalau kita bicara dari level perencanaan kan berarti sudah ada konsultan perencana. Yang salah satu tugas tim teknis itu bisa mendampingi selama perencanaan. Jadi hasil karya perencanaan tetap untuk tanggung jawab utamanya adalah konsultan. Jadi kita kalau misal ditanya untuk pelaksanaan fisik juga sama kontraktor maupun pengawas kalau misalnya ada permasalahan dan sebagainya. Tapi yang jelas tim teknis siap membackup gitu aja. Jadi kalau istilahnya kayak second layer aja deh kita. Ya, makanya saya bilang kalau PPK merasa mampu untuk menangani sendiri, sebenarnya tim teknis juga tidak diperlukan, itu aja. Jadi kayak second layer aja saya bilang itu. Tanggung jawabnya juga di level kedua. Kadang-kadang kan ada pemeriksaan Pak nih, misalnya setelah selesai berita acara berita acara selesai dibuat. Nah, masa dalam pemeliharaan itu kan ada Pak selama berapa hari kan? Pemeliharaan itu ternyata di dalam itu terjadi kurang memuaskan lah, bangunan kurang 100% lah istilahnya. Nah, itu kan nanti kan ada pemeriksaan tuh, apakah tim pendamping tadi ikut mendampingi pada saat pengecekan terakhir untuk hasilnya tadi. Itu Pak. Ya, baik. Ini sekedar sharing pengalaman ya Pak ya. Jadi kan ya, siap. Yang banyak kalau kejadian di kampus sendiri itu pekerjaannya kebanyakan tahun tunggal, saya sampaikan tadi. Dan SK tim teknis itu bukan berdasarkan paket Pak. Jadi sering kejadian juga, saya pernah mengalami sendiri Pak. Karena jadi kebetulan waktu posisi tim teknis itu di tahap berikutnya, hanya ikut kan harus ada BAST 2 ya, kita bilang BAST 2, PHO itu yang final itu. Itu kan tim teknisnya udah berubah. Jadi udah tahun yang dia mau nggak mau terpaksa bekerja. Tapi akhirnya saya nggak mau tanda tangan. Kalau saya pengalaman saya nggak mau. Ini kan BSC 1-nya tim teknisnya sebelumnya tahun 2019. Ini sorry 20 lah, biar nggak tahu jauh. Nah, itu sekarang baru BSC 2-nya dilakukan di 2021. Padahal SK tim teknisnya sudah berubah personal dan sebagainya. Makanya saya dulu pernah mengusulkan, harusnya SK ini jangan berdasarkan tahun anggaran. Toh juga dalam, tadi kan sudah disampaikan ada biaya pengelolaan paket sebetulnya dari situ kan, honor bisa diambilkan dari sana pengelolaan paket. Ya, harusnya
per paket aja. Jadi tanggung jawabnya dia sampai BAST 2 disebutkan semacam itu. Dan toh BAST 2 kan juga terkait dengan pemeliharaan kan, kalau permanen 6 bulan minimal seperti itu. Ya itu makanya saya ya itu jadi kalau misal ditanya kejadian ya pernah gitu seperti itu. Solusinya seperti apa? Ya mau nggak mau ya PPK yang tahap pertama ya saya nggak mau tanda tangan saya bilang gitu. Karena saya nggak tahu BAST satunya. Banyak kejadian seperti itu, Pak. Akhirnya SK-nya direvisi. Tapi ya sampai sekarang tetap sering kejadian seperti itu, Pak. Jadi ya harap maklum lah kalau saya bilang itu. Makanya sebenarnya saya berharap bisa tahun jamak gitu kalau bangunan konstruksinya memang direncanakan bertahap. Oke, daerah bisa menginisiasi lah di masing-masing ya. Jadi jangan dikaitkan dengan tahun anggaran, tapi dengan paket kegiatan ini. Kalau melewati tahun anggaran ya tidak mau SK-nya diperpanjang kalau misalnya saya bilang kalau memang SK-nya. Ini itu Pak yang saya sampaikan. Artinya harus diperjelas Pak ya di dalam SK penunjukan tim teknis tadi Pak ya. Apakah dalam 1 tahun anggaran atau per kegiatan gitu kan Pak? Ya. Kemudian diperjelas lagi tugas dan tugas fungsinya tadi Pak ya. Iya harusnya poin-poin gitu. Tim teknis sih sampai kewenangannya sampai seberapa jauh gitu. Iya, sampai mana? Apakah sampai PBAST? Iya. 2 sampai dengan pemeliharaan sampai dengan 100% benar bahwa bangunan itu layak untuk digunakan gitu Pak ya. Ya, soalnya kan Bapak mungkin juga punya pengalaman sendiri kadang waktu BAST 1 sebenarnya tujuan BAST 1, BAST 2 itu kan untuk memelihara cacat mutu yang terjadi waktu BAST 1 kondisinya tetap kan baru BAST 2 tapi kenyataannya kadang BAST 1 berjalan sampai BAST 2 kok ada tambahan kerusakan berarti kan ada masalah di pelaksanaannya itu jadi celah masuk itu Pak jadi temuan dan sebagainya. Tapi itu kan tadi saya sebutkan masih masa kontrak Pak jadi bisa mungkin diselesaikan secara perdata lah. Itulah masa Pak kontrak pengalaman jadi kami. Artinya pada saat sudah BAST pertama masih masa-masa pemeliharaan ternyata ditemukan bangunan yang tidak sesuai kondisi bangunan itu kan itu pada saat kita panggil tim teknisnya itu tadi kata Bapak tadi karena 1 tahun anggaran tadi mungkin kan karena harusnya diperjelas di dalam SK kita tidak maka nanti tergantung KPA-nya masing-masing lah. Benar Pak, saya sependapat dengan Bapak Pak. Terima kasih Pak masukannya Pak. Jelas Bang Nasir. Alhamdulillah, makasih Pak Moderator, Pak Mirta. Ya, jadi di SK-nya itu dipertegas lagi berarti ya, harus berapa tahun, wewenangnya apa, batas-batasan tanggung jawabnya seperti apa, mungkin seperti itu mungkin. Oh, ini ada Ibu Rosa, silakan di-unmute Bu. Ini ada pertanyaan di chat, cuman saya kasih kesempatan bertanya secara langsung aja nih. Bu Rosa. Silakan Bu, di-unmute. Ini pertanyaannya di chat begini, Bang. Terkait pekerjaan pemeliharaan gedung kantor yang nilainya di bawah 200 juta. Apakah tim teknis ini juga dibutuhkan? Silakan Bang Aklas. Kalau pengalaman saya waktu jadi PPAP dan PJPAP sih tidak. Tim teknis biasanya untuk yang tender. Jadi untuk yang kecil-kecil nggak perlu ya Bang ya? Pengalaman saya enggak, soalnya setahu saya pengalaman saya tim teknis sudah ditender semua. Jadi kalau ada paket yang PLN gitu ya udah pejabat pengadaannya tanggung jawab. Jadi kan kadang pekerjaan di bawah 200 ini apa pemeliharaan itu juga nggak ada perencanaannya dan sebagainya. Mungkin langsung pejabat pengadaannya saja yang tanggung jawab. Oh siap. Mungkin gini Bu Rosa, kalau untuk tim teknis dibutuhkan atau tidak itu nanti dilihat aja dari PPK-nya. Karena kan kalau untuk pejabat pengadaan itu kan hanya sebatas pengadaan penyedianya, tapi saat sudah berkontrak kan sudah lepas tuh. Jadi nanti kalau misalnya PPK-nya memang merasakan butuh, ya silakan saja, monggo-monggo saja mungkin. Kalau dari pendapat kita ya, kalau dari pengalaman sharing-sharing kita ini. Tapi kalau misalnya tim teknisnya nggak mampu, misalnya dia pemeliharaan gedung, tapi PPK-nya itu misalnya di gedung dewan, sedangkan dia kan basicnya ekonomi atau apa pendidikan. Nah, dia membutuhkan tim teknis untuk sipil, bisa menunjuk tim teknis. Atau kalau misalnya memang tidak ada, dianggarkan saja konsultan pengawas kalau memang itu lebih. Iya, perorangan juga boleh kan? Kan bisa perorangan juga. Mungkin itu. Silakan yang lain kalau misalnya ada yang mau Pak F. Rizal nih kayaknya mau bertanya ini. Sudah serius ini. Silakan Pak F. Rizal.
Pak Wawan atau ada yang ingin sharing-sharing? Nah, untuk tim teknis, kalau dengan konsultan itu apakah bertabrakan nggak dia Pak, kalau misalnya ini biasanya di lapangan pengalaman? Tim teknis dengan konsultan pengawas? Iya, misalnya kata tim pengawasnya, ini udah oke, sedangkan tim teknisnya, wah ini harusnya nih. Ada nggak yang kayak gitu? Ya, apa? Tapi kan karena tadi saya bilang posisi tim teknis mewakili PPK, jadi semua persetujuan dan sebagainya pun juga tetap lewat, nggak langsung ke PPK juga bisa, kita juga masih masukkan dan sebagainya. Yang jelas kita bukan bertabrakan, tapi kita kan sinergi bersama. Yang penting market bisa berjalan sesuai dengan tadi biaya, mutu dan waktu, ya sudah gitu aja. Yang jelas kita di lapangan satu tim Pak. Jadi kalau dengan saya bilang dengan kontraktor, dengan pengawas ataupun dengan support dan yang lain sebagainya, kita satu tim Pak. Jadi kalau paket ini nggak bisa selesai 100%, kita juga ya tanda kutip ikut merasa bersalah gitu Pak. Meskipun kesalahan administrasi kontrak tidak ikut tanda tangan. Jadi saling melengkapi lah ya Bang ya. Ya, tadi ada yang bilang istilahnya second opinion, ya bolehlah dibilang itu. Kalau juga saya bilang second layer juga. Ya, betul. Jadi PPK sebelum mengambil keputusan biasanya kan minta pendapat dulu ini pasti ke tim teknisnya. Ya, seperti itu. Itu biasanya dia minta pendapatnya secara lisan atau secara tulis atau laporan atau gimana itu Bang? Yang jelas kalau format itu ya, tapi terkadang hasil dari advice atau keputusan dan sebagainya tetap disajikan dalam berita acara. Jadi tetap kalau misalnya caranya bisa by WA atau mungkin by phone dan sebagainya, tapi tetap nanti kita wujudkan dalam bentuk berita acara perubahan atau berita acara CCO, berita acara apa namanya, tetap ada dokumennya. Jadi nggak bisa nanti kata tim teknis gitu lah, kata tim teknis nggak merasa tanda tangan ada perubahan dan sebagainya atau paraf atau apapun lah, kan nggak repot, kan nggak bisa dijadikan bukti kalau cuma katanya itu aja. Oh, berarti tim teknisnya nanti buat berita acara bahwa untuk ke PPK-nya berarti Bang ya? Apa yang mengetahui ya, kan kita tanda kutip kita kan membantu, jadi ya tetap bantuan kita ada dokumentasi. Tapi kalau untuk format standar yang nggak ada lah. Pokoknya kita ngikut perubahan-perubahan itu juga ditampilkan dalam berita acara perubahan itu biasanya ikut yang di konsultan juga. Jadi tipenya dia juga ngerubah itu kita mengetahui aja. Jadi kita perubahan-perubahan itu disampaikan dalam rapat mingguan dan sebagainya. Oke. Bang Nasir ini masih penasaran, silakan Bang. Lanjut Bang, Janut. Terima kasih. Izin Pak, agak juga menarik benar nih. Jadi gini Pak, ada kegiatan dia rehab sekolah Pak ya, rehab sekolah senilai 350 juta di rehab Pak. Tetapi kan karena dia kan basicnya pendidikan tuh, kepala sekolah, dia tidak bisa membuat rehab apa segala macam tuh. Nah dia minta bantuan tim teknis lah katakanlah tadi kan, dari yang ngerti di luar institusi lah. Misalnya bukan dinas PUPR yang harusnya kan dinas PUPR yang membuat rap segala macam hitung-hitungan, harusnya kan sebagai itu. Ternyata dia minta bantuan dari swasta tuh hitung-hitungannya. Nah pada saat dilaksanakan konsultan lah Pak, tapi konsultan ini kan kalau dibilang konsultan resmi Pak ya, resmi itu artinya dibayar kan, dibayar dalam artian harus pakai tender kan, walaupun tidak pakai tender penunjukan langsung lah. Tapi ini tidak Pak, sifatnya pribadi, kebetulan karena dia punya menantu sarjana teknik sipil, jadi menantu dia itu yang hitung-hitung Pak, segala macam tuh. Nah ternyata di lapangan apa yang dihitung, yang dihitung Pak tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan Pak. Artinya ada sesuatu yang di luar itu, sehingga ada perubahan semacam misalnya dia meja ini kan dapur Pak, saya WC Pak, WC itu kan ada bak mandi, bak untuk itu Pak. Nah, ada di situ WC-nya itu tidak diganti, padahal di dalam hitungan itu diganti, ternyata duitnya tidak cukup. Nah itu sehingga terjadi harus dirubah kan Pak perjanjiannya Pak, dokumennya itu kan Pak, karena tidak sesuai itu. Nah apa istilah di CCO ya Pak ya? Nah, CCO.
untuk itu Pak, kadang-kadang kan untuk mempertanggungjawabkan perubahan itu gimana Pak? Apakah langsung dirubah atau cukup dengan merubah perjanjian atau rubah dokumen atau bagaimana tuh Pak kira-kira Pak? Apa harus koordinasi dengan PPK-nya dulu atau gimana gitu Pak? Makasih Pak. Baik, sebenarnya ini di luar di luar topik tadi saya bisa jawab karena kebetulan jika kejadian seperti itu. Jadi itunya gini Pak, kalau untuk namanya PPK itu kan kontrak ya, penandatangan kontrak dan sebagainya. Terus posisi kepala sekolah itu sebagai PPK ya? Ya dia sebagai ini bukan karena kan tender tuh Pak 350. Ya, dia jadi tender, dinas pendidikannya Pak. Oh, yang PPK-nya dari Dinas ya berarti ya? Iya, PPK-nya dia dari guru Dinas. itu tidak. Nah, kemudian dasarnya tender itu kan sebenarnya dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan itu yang menghasilkan siapa? Ya Adi, yang bisa bilang anaknya itu. Dia anak mantunya karena dia punya menantu kan disampaikan ke dinas pendidikan gitu Pak. Oke, nggak apa-apa. Yang penting yang tadi ya bilang ya konsultannya kan berarti konsultan perencanaannya perorangan kan diperbolehkan perorangan. Iya betul nah, betul. Sebetulnya kalau perorangan itu kalau PL itu kan 60% Pak, 60% kan berarti ya saya tidak tahu kontraknya dia dengan PPK untuk hasil perencanaan seperti apa nilainya kan, tapi diperbolehkan. Yang penting perorangan itu memenuhi syarat untuk sebagai punya SKA, katakanlah SKA gedung atau gedung pendidikan ya khususnya seperti itu ya. Karena itu pekerjaan rehab seperti itu. Ada nggak seperti itu? Jadi kalau misalnya saya ditanya perubahan itu berarti dia tender, berarti kan tender berarti ada gambar teknisnya di dokumen perencanaan kan ada DED dan sebagainya. Sudah itu selesai. Sekarang dalam perjalanan kontrak ternyata ada CCO dana tidak cukup. Ya sudah, berarti perubahan itu diajukan oleh penyedia, pemenang pelaksana tendernya itu mengetahui ada pengawasnya enggak itu? Kalau pengawasnya tidak ada Pak. Kalau pengawasnya dia cuma apa dari dinas pendidikan langsung Pak. Oke lah, ya pokoknya intinya itu. Jadi dana DAK ini Bang. Iya Pak. Biasanya dana DAK ini Bang, dia nggak ada. Dana DAK, iya. Nah, makanya itu kalau saya normatif ya seperti itu. GCO diperbolehkan saja, tapi ya tergantung tadi ada pengetahui berencana perubahan itu dan sebagainya, kemudian disetujui oleh PPK. Solusinya seperti itu kan, karena kita tidak mungkin tambah dana kan. Kebutuhan kan merubah di speknya Pak, artinya itu ada kegiatan dihilangkan, dirubah di hitung-hitungan itu Pak. Misalnya keramiknya dikurangin, misalnya kan, atau bahannya dikurangi dipindahkan ke buat tempat tadi mungkin. Itu bisa Pak ya, berarti Pak ya? Boleh, ya istilahnya CCO tadi benar pekerjaan tambah kurang lah kalau bahasa Indonesianya. Iya, Bang, yang penting nggak lebih dari 10% dari nilai kontrak. Oh gitu ya. Kalau di dalamnya boleh. Diacak-acak dalamnya nggak apa-apa, yang penting totalnya nggak boleh 10%. Kalau istilah saya CCO itu cari-cari ongkos Pak, CCO itu sekarang. Karena biasanya sebelum mulai kerja, kontraktor itu buat asbil drawing dulu dia Pak. Apa aja yang harus dikerjakan, baru disetujui PPK, baru dieksekusi. Soft drawing, maaf, oh iya, soft drawing ya, iya. Betul Pak Apas. Nah, kalau teknisnya ngerti, tapi kalau untuk administrasi mohon maaf. Itu Bang Nasir. Siap, terima kasih. Lanjut Bang Yuliardi ini, silakan di-unmute. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya pertanyakan Pak, misalnya tim teknik masalah CCO tadi kan Pak, kalau seandainya penyediaannya bekerja, jadi dia mendapati dari perencanaan tadi ada kekurangan, contohnya macam kekurangan masalah tiang pancang. Kalau di perencanaan misalnya ada kekurangannya, misalnya kalau prediksi dari penyedia ini, kalau misalnya tiang pancang ini kurang panjang, sebabnya kalau untuk turunan bangunan itu lebih besar, tapi kalau ditambah misalnya kepanjangan tiang pancang itu kan bisa dibilang 0 sekian Pak. Jadi kan penyedia ini meminta CCO melalui konsultan pengawas, tim teknis. Yang ingin saya tanyakan, berapa lama PPK menyetujui untuk proses CCO itu Pak? Apakah ada regulasi mengatur misalnya 14 hari, 3 hari? Seandainya PPK ini mengambil keputusannya lambat, kan otomatis berpengaruh sama proses pembangunan Pak. Nah,
Jadi kan dari kalau antara tim teknis sudah setuju, konsultan pengawas sudah oke, cuma antara takut penyediaan ini keterlambatan kerja dilaksanakannya. Tapi akhirnya terjadilah CCO tadi gitu, tapi belum ke PPK tanpa persetujuan PPK. Yang saya ingin tanyakan berapa lama keputusan PPK itu mengambil istilah untuk itu, Pak? Kalau misalnya tidak, misalkan 3 hari, kalau atau 14 hari ke PPK tidak mengambil keputusan otomatis penyedia ini bisa melaksanakan. Sebab kalau tidak bisa dilaksanakan, otomatis kan kerjaan konstruksi ini kan besar masalahnya, Pak. Begitu, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, mungkin yang bisa saya tangkap ya. Jadi kalau betulnya kalau berapa lama PPK menjadi dan sebagainya, kalau saya bilang saat itu juga bisa mutusin karena PPK kan udah dibantu dengan tim teknis dan sebagainya. Tapi yang penting kalau misalnya ada perubahan-perubahan seperti itu, biasanya kontraktor kita minta untuk bikin shop drawing. Nah, shop drawing itu tadi kita ajukan perubahan shop drawing itu kita ajukan ke perencana menyetujui. Jadi biasanya yang lama itu diproses malah di kontraktornya kalau pengalaman saya pribadi, karena kontraktornya cuma ngomong doang, tidak mengajukan usulan shop drawingnya seperti apa perubahannya. Terus kalau misal ini pekerjaan fondasi, kan fondasi sebetulnya kan unit price ya, sebetulnya dari perencanaan, kalau misal dari sisi perencanaan bisa katakanlah kedalaman yang panjangnya katakanlah 10 meter. Ya sudah, kita pasang 10 meter, Pak. Jadi kalau sebagai kontraktor udah 10 meter, kita nggak usah mikir dari sisi perencanaan, ini kurang kuat dan sebagainya. Perencana sudah ngitung 10 meter, ya udah kita kerjakan 10 meter. Akan berbeda cerita kalau ternyata dalam pelaksanaan di lapangan, ini 10 meter ternyata ada beberapa titik itu yang nggak bisa sampai 10 meter ke dalam 10 meter. Iya. Kan kita bisa ada istilahnya kalau tiang panjang kan ada calendering gitu, Pak. Ya, dan sebagainya untuk ya jadi pengawas jadi bisa menghitung dari situ. Kalau misalnya ternyata ini dari calendering ternyata 10 meter belum masuk, ya udah berarti ada penambahan itu yang kita ajukan. Jadi kalau CCO itu kalau ini nggak masalah Pak, CCO-nya kan karena volume ya, jadi lebih cenderung ke volume. Kalau misalnya terkait progres otomatis saya juga paham kontraktor pengen, tapi yang jelas kan tidak diperbolehkan kalau kontraktor mencoba katakanlah dari sisi perencanaan cuma 10 meter, nanti kontraktor nanam lebih dari 10 meter, kemudian minta ditagihkan, itu ya nggak bisa Pak, karena tidak ada pembicaraan di awal. Kalau saya akhirnya saya bilang ya udah itu dianggap metode, saya bilang harusnya ada, jangan dikerjakan istilahnya, jangan dikerjakan dulu sebelum ada persetujuan gitu loh. Karena terkait dengan nilai rupiahnya itu Pak tadi. Jadi kalau misal, karena ada juga kejadian gini Pak, kalau kayak pekerjaan pembesian gitu ya, contoh aja ya. Soalnya dia bilang, Pak ini kalau tulangannya saya panjangin itu nambah volumenya Pak. Dia bilang, ya enggak, ini kan harusnya di bawahnya ada kaki ayam, saya bilang gitu. Ya anggap aja ini metode konstruksi, saya bilang gitu. Jadi akhirnya seperti itu Pak larinya. Jadi win-win solusinya kalau saya bilang, diusulkan saja shop drawing perubahan itu ke melalui pengawas ataupun tim teknis. Nanti PPK kan, kalau memang PPK background-nya bukan teknik kan dia akan mempercayai apa yang disampaikan oleh tim teknis hanya asisi saja. Makanya saya bilang bisa saja saat itu juga Pak perubahan-perubahan itu. Jadi kalau menurut saya tim teknis benar-benar membantu PPK ya, tidak kong kali kong dalam artian ini, karena PPK sebetulnya juga dia bertanggung jawab secara anggaran juga kan, jadi mungkin dia berpikir nanti jadi temuan mengada-ngada bongkar dan sebagainya. Enggak, kita dari sisi teknis Pak, kalau tim teknis itu. Jadi kalau masalah waktu, saya bilang nggak ada sih batasannya mau berapa lama, tapi kan kita juga tahu diri lah, maksudnya sekarang komunikasi juga jelas kan. Biasanya yang agak lama tuh kalau pencairan termin lah itu Pak. Kalau masalah di lapangan insya Allah cepat. Tapi kalau termin itu, saya sering juga bilang, tim teknis tidak ngurusin termin, saya bilang ya. Minta tolong dibantu dan sebagainya. Karena kalau termin itu tanda tangan dan sebagainya itu yang terkait dengan prosesnya lama itu, Pak. Jadi kalau saya jawab ya itu Pak, jadi nggak ada batasan waktu, tapi sesegera mungkin lah saya bilang. Tapi kalau Bapak seperti tadi bilang seminggu ya terlalu lama, kalau seminggu di lapangan ya bisa telat itu proyeknya. Iya, betul. Iya. Ya karena bilang ya, dikomunikasikan apa ya baik ya. Berarti ini komunikasi aja yang enggak intens Pak ya. Sebabnya ini kan ya kan tadi saya sampaikan kan saya ada WA grup per paket itu Pak. Kan PPK juga masuk di situ. Ya kalau WA grup PPK-nya nggak ikut masuk lah ngapain, saya keluar aja gitu. Tetap harus masuk. Jadi yang ngikutin gitu. Kalau butuh cepat kan bisa digambar dikirim lewat WA dan sebagainya. Dan sekarang kita nggak ada alasan komunikasi deh Pak kalau kayak itu. Orangnya nggak ada di tempat kan bisa daring. Jadi salah satu apa yang positif dari adanya wabah ini, pandemi ini, akhirnya kita terbiasa kerja dengan daring juga. Ya Pak. Berarti saya tanggapi ya. berarti ya Pak, komunikasi antara PPK sama apa ini tidak tak intens aja kalau pendapat saya Pak. Kasih Pak. Ya, itu aja ya matur nuwun. Berarti kalau sudah ada persetujuan via WA langsung dieksekusi Pak Yuliardi. Masalah administrasinya menyusul, yang penting udah ada bukti di WA grupnya.
Ya, betul. Bahwa dua belah pihak bahwa sudah setuju. Penyedia sudah setuju, PPK sudah setuju, berarti sudah cocok itu CCO-nya. Cari-cari, apa itu tadi istilahnya Bang Afas? Cari-cari host, ya. Oh. Tapi tetap itunya dokumennya disiapkan ya, soft drawing dan sebagainya, bukan hanya chat-chatan aja. Ya, Isi dokumen fisiknya fisiknya yang menyusul, sementara filenya dulu. Ya, betul. Jadi dia lebih cepat ya ininya. Yes, betul. Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Apa Pak Yuliardi masih mau bertanya, Pak? Masih ada pertanyaan lain? Silakan di-unmute kalau emang. Pak Azhari. Ini lagi ajan, ini kita rehat sebentar, Bang Arfas ya. Iya, monggo. Ya, tempat saya lagi ajan. Oke, Pak Arbain, silakan Pak, di-unmute Pak. Ya, terima kasih Pak. Saya dengaran Pak ya? Monggo dengar. Ya, jelas. Terima kasih Pak. Saya Arbain dari pengadaan barang dan jasa, bagian pengadaan barang dan jasa Kabupaten Malinau Pak. Ini saya mau menanyakan Pak, kebetulan ada pertanyaan dari teman-teman yang di Dinas Pendidikan Pak ya. Kebetulan di sana ada paket pekerjaan konstruksi. Kemudian di Dinas Pendidikan tersebut tidak ada orang teknis Pak. Nah, dalam penyusunan HPS perlu dibentuk ini kan Pak, tim teknis dalam memeriksa spek dan lain sebagainya. Nah, mereka ini karena beberapa kali PPK-nya dipanggil oleh APH dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi ini, sehingga agak kebingungan menjawabnya Pak. Nah, untuk itu PPK meminta staf yang ada untuk diangkat menjadi tim teknis. Namun tim teknis yang ada itu tidak ada orang teknis gitu Pak. Apakah boleh diangkat dari meminta bantuan dari dinas teknis seperti dinas PU begitu? Kemudian bagaimana cara pembayaran honorariumnya seperti itu Pak? Terima kasih. Itu aja Pak. Oke, baik, terima kasih. Ini di provinsi mana ya kalau boleh tahu? Kabupaten mana tadi? Kalimantan Utara Pak. Oh, Kalimantan Utara, Kaltara ya. Saya pernah di Bulungan sih, di Kaltara di Bulungan.
Saya Malinau, Pak. Ya, Kaltara. Oh, Malinau-nya. Oke. Ya. Baik, ini kalau misal saya boleh jawab ya, berdasarkan pengalaman ya, saya kan bukan pembuat kebijakan. Jadi kalau tim teknis itu, kalau misal di dinas itu, karena dinas pendidikan ya tidak bisa, itu bisa minta bantuan dari katakanlah PUPR. Terus masalah prosedurnya gimana? Ya KPA dari dinas pendidikan itu, jadi membuat surat permintaan dan honor dan sebagainya dikeluarkan dari dinas pendidikannya itu tadi. Karena kan beda kementerian. Kalau beda kementerian kan boleh dikeluarkan sekarang berdasarkan PMK. Saya nggak hafal nomornya berapa, tapi kebetulan PMK sekarang kalau sama satu kementerian tidak bisa mengeluarkan honorariumnya. Tapi kalau dengan PU kan beda kementerian, jadi boleh. Jadi nanti tinggal KPA. Kalau saya nggak tahu kalau di dinas pendidikan itu Sekdin ya, yang KPA-nya siapa saya juga nggak apa, kepala dinasnya ya. Ya, kepala dinas, Pak. Kepala dinas langsung jadi PA-nya, PA PPK-nya. Ya, itu yang nanti mengangkat. Karena kebetulan gini Pak, kebetulan ini posisi saya kan di Tulungagung itu juga ada di dinas kesehatan Pak. Jadi yang SK-nya dari kepala dinas yang mengeluarkan. Jadi honor juga dari dinas kesehatan. Ya. Aja. Oh, ya, begitu gitu, Pak ya. Ya. Ya, siap Pak. Jelas, ya, Pak. Terima kasih, Pak. Jelas Pak, jelas. Oke, terima kasih. Sama-sama Pak. Samsunan kayaknya mau bertanya ini kayaknya. Udah serius bener dari tadi lihat. Selamat siang Bang Samsunan. Ada mau sharing-sharing? Masih ada yang ingin bertanya ini? Prof. Muklis bagaimana? Ini sudah kalau tidak ada yang bertanya Pak Yuliardi kayaknya masih resen tadi ya? Lagi ya? Yang tadi ini, yang tadi belum di ini dia. Kayaknya resen lagi beliau. Pak Yuliardi silakan Pak. Di-unmute. Atau pencet ya? Yang tadi Bang, tadi udah nanya dia. Maaf, tadi udah terpencet, maaf, sorry Pak. Oh, siap. Oh, silakan kalau mau nanya lagi Pak. Silakan Bapak Ibu kalau mau ada yang didiskusikan atau mau bertanya. Mungkin nanti Bang Apas bisa share-share itu Bang, apa itu berita acara ya? Berita acara yang tadi itu tentang tim teknis ke PPK-nya. Halo, Bang Apas? Iya, halo. Ya, nanti saya coba cari-cari dulu ya, karena kebetulan saya sendiri nggak pernah buat. Karena kalau di tempat saya tugasnya nggak jelas tupoksinya. Kalau yang versi di kampus saya tupoksinya nggak jelas, tanggung jawabnya salah lisan aja udah cukup, jadi nunut laporannya pengawas, laporan lainnya itu aja. Gitu, ya. Ini ada Muhammad Isa, silakan di-unmute Pak Isa. Ya, sekali lagi Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Selamat siang menjelang sore ini ya Pak ya. Di tempat kami kebetulan sekarang ini ada rehab gedung auditorium. Jadi dananya itu dari Pemda, Pak. Kemudian permintaan dari pimpinan dari anggaran rehab itu kita membuat satu gedung baru juga dari samping auditorium. Pertanyaan saya, Pak, itu gedung baru itu bolehkah disatukan kontraknya karena dia bangun baru, kemudian sementara dana yang dianggarkan itu adalah dasarnya dana rehab gitu Pak. Terima kasih Pak. Oke, silakan Mas. Mohon maaf, saya yang pertanyaan terakhir tadi nggak dengar dana apa, maksudnya dengar. Maksudnya rehab dengan bangun baru ya? Rehab dengan anggaran baru, cuman dananya itu dari Pemda, Pak. Bangunannya punyanya Pemda juga? Bukan, bangunannya punya UIN, Pak. Menteri Agama. Oh, Menterian Agama ya. Jadi sumber dananya, biasanya kan kalau UIN itu kan dari Kemenak ya berarti ya, APBD. Iya, benar Pak. Nah ini dari APBD. APBD. Bantuan hibah mungkin maksudnya Pak ya? Benar, bantuan hibah. Kalau bantuan hibah ya udah, nggak ada masalah. Tanggung jawabannya, nggak ada masalah. Jadi cuma diperjelas saja nanti di kontraknya itu dari mana. Karena pengalaman saya sendiri juga pernah ada dari, mungkin kalau Bapak dari perguruan tinggi tahu istilah PNBP ya.
PNBP Ya. itu dengan CSR itu Pak. Jadi dalam satu bangunan itu ada 2 sumber dana yang berbeda. Jadi harus diperjelas mana yang dibayarkan oleh dana hibah, mana yang dari PNBP. Itu aja Pak. Item-itemnya diperjelas mana yang masuk itu aja. Iya, iya. Jadi ada 2 kontrak otomatis. Oh, jadi itu harus dipisahkan ya kontrak ya Pak ya? Iya, meskipun pelaksananya sama. Iya, iya. Baik, Karena dari terima 2 kasih sumber Pak. berbeda. Matur nuwun. Pak Isa, udah jelas Pak Isa? Sudah Pak. Oke, makasih. Sama-sami. Sami-sami. Salam sehat Pak. Ya, bagaimana yang kawan-kawan yang lain, masih ada yang ingin didiskusikan lagi? Pak Samsunan, bagaimana pengalaman kita di Aceh, Pak? Masih ada yang raise hand di kolom chat, kayaknya sudah saya tanya semua di ini ya, di pertanyaannya. Oke, Prof. Muklis, bagaimana Prof? Sudah jelas semua sepertinya sertanya. Cukup ya? Mana Pak Muklis? Cukup ya? Oke, siap-siap. Gak apa-apa Bang, bisa diakhiri kalau memang teman-teman sudah cukup untuk hari ini. Kita akhiri? Ya. Oke, kalau gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah telah sampai kita di akhir acara yang berbahagia ini. Terima kasih kepada narasumber kita, Bapak Ahfaz Jakub, yang telah membagi ilmu dan pengalamannya. Semoga akan lebih bermanfaat dan menjadi ladang amal untuk Bapak Ahfaz Jakub. Terima kasih juga untuk Pak Muji Santosa dan Prof. Muklis yang telah mengadakan acara webinar pada hari ini. Udo juga ucapkan terima kasih untuk seluruh peserta yang telah hadir dari awal sampai akhir. Untuk sobat-sobat semua yang tertinggal atau ada yang terlewat saat webinar tadi, jangan khawatir. Sobat semua bisa menyimak dan menonton kembali acara webinar kita tadi di YouTube MS Training and Consulting. Jangan lupa like, subscribe, and share-nya. Udo ingatkan kembali untuk sobat-sobat semua, jangan lupa mengisi daftar hadir untuk mendapatkan sertifikat. Sebelum Udo akhiri, apabila ada kata-kata atau perbuatan Udo yang kurang berkenan di hati-hati sobat semuanya, Udo mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ahfaz.